Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita akan lanjutkan di hadis yang ke-84. Baik, di sini disebutkan oleh muallif an Abdullah bin Amir annahu qala da'atni ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina faqalat ha ta'al u'tika faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma aradti an tu'tihi qalat u'tihi tamran faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbatun. Ya, Masya Allah. Ini hadis yang berkaitan dengan seorang ibu apabila ia berjanji kepada anaknya untuk memberikan sesuatu, maka hendaklah ia menepatinya, hendaklah ia memberikannya. Dan dampak dari ketika ibu ini tidak memberikan apa yang telah dijanjikan untuk anaknya, dampaknya menjadi dampak yang tidak baik bagi agamanya maupun bagi anak itu sendiri. Nah, di dalam Islam, ya akhwat, janji itu harus ditepati. Ya subhanallah. Dan nanti kita akan belajar seberapa pentingnya menepati janji di dalam Islam sampai-sampai ditekankan, ya subhanallah, siapapun yang berjanji maka ia harus menepati, dan siapa yang tidak menepati maka tergolong sebagai golongan orang-orang munafik. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu kita belajar dari awal ya akhwat. Yang pertama Abdullah bin Amir. Ya, kita akan belajar siapa sesungguhnya Abdullah ibnu Amir. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Ya, ini kitabnya para ulama yang membahas tentang orang-orang besar. Ya. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa Abdullah bin Amir ini adalah Abdullah bin Amir ibnu Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay. Masya Allah ya. Jadi nanti Abdullah bin Amir ini ketemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketemunya ya akhwat? Di Abdi Manaf ya, dan di Qusay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya beliau ya ada di Qusay. Ketemunya nanti di Abdu Manaf dulu, baru kemudian di Qusay. Ya, dan ini penting ya akhwat kita mengetahui nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Rasul yang diutus untuk kita sebagai umatnya. Di Nabi kita Muhammad SAW memiliki nasab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sama kan ya? Nanti kalau masih pengen lagi naik lagi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini dulu tuh waktu saya dan suami belajar di Yaman ini suruh menghafal ya, terutama pada pelajaran sirah. Terus sebutkan nasabnya Rasulullah SAW sampai di Fihr ya. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ya Masya Allah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr. Ya. Nah berarti nanti ketemunya sama siapa ya akhwat? Sama Abdi Manaf. Berarti kalau tadi Abdullah bin Amir ya, kemudian bin Rabi'ah bin Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay, dan atasnya sama bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, sama ya. Dan beliau Abdullah bin Amir ya adalah seorang Quraisy
Ya, subhanallah. Karena nasabnya sama dengan Rasulullah SAW, maka beliau termasuk bagian dari orang-orang Quraisy. Dan kita tahu ya akhwat, yang namanya orang Quraisy itu dia punya keutamaan tersendiri, gitu ya, Masya Allah. Punya keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh suku-suku lain. Ya, apa diantaranya? Nama Quraisy disebut di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy disebut dalam Al-Quran. Dan kita tahu yang namanya suku Quraisy itu suku terbaik. Ya, Masya Allah. Jadi di Mekah itu ada beberapa suku yang terbaik. Di antaranya adalah suku Quraisy. Masya Allah ya. Jadi memang Rasulullah SAW dan Abdullah bin Amir itu dilahirkan dari golongan suku Quraisy. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya akhwat. Kita punya nabi nggak sembarang orang ya. Punya nabi yang mana beliau berasal dari suku yang terpandang, yaitu suku Quraisy. Masya Allah ya. Dan suku Quraisy juga terkenal orang yang mengelola air Zam-Zam ya pada waktu-waktu musim haji, atau biasanya dikenal dengan saqayah atau siqayah ya. Subhanallah. Di luar biasa ya, Masya Allah. Coba ibu-ibu bayangkan ya, Masya Allah, kalau air Zam-Zam itu tidak ada yang mengelola, maka tidak bisa dinikmati oleh jamaah haji dan umrah. Masya Allah. Jadi yang mengelola air Zam-Zam, yang memberi makan pada zaman dahulu kepada orang-orang haji itu dari mbah buyutnya Rasulullah SAW, ya, dari kakeknya Rasulullah SAW. Ya, jadi terkenal kakeknya Rasulullah SAW ya, dari suku Quraisy itu mereka termasuk orang-orang yang memberikan makan dan minum bagi para jamaah haji. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Dan juga subhanallah, suku Quraisy ini subhanallah ketika Rasulullah SAW ya, Masya Allah, ketika lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim, maka orang-orang Quraisy ya, termasuk kerabat Rasulullah SAW itu mereka bahu-membahu menyayangi Rasulullah SAW. Termasuk dari pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib, sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Jadi kekeluargaannya itu sangat-sangat dekat, kekerabatannya itu luar biasa, Masya Allah ya. Dan inilah bangsa Quraisy, Masya Allah. Dan juga dari bangsa Quraisy ini Allah turunkan seorang nabi, Masya Allah. Siapakah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Quraisy juga memiliki keutamaan, mereka itu terkenal orang yang pandai berdagang. Ya, tidak heran kalau Rasulullah SAW di usianya 12 tahun sudah diajari berdagang oleh pamannya. Ya, subhanallah. Dan juga orang-orang Quraisy, Masya Allah ya, di samping mereka juga pandai berdagang, mereka tuh Masya Allah, ini yang berkaitan dengan hadis kita hari ini ya. Di antaranya mereka itu sangat-sangat memegang janji. Jadi mereka tidak mengingkari janji. Masya Allah ya. Dan ini luar biasa ya akhwat. Masya Allah ya. Nggak semua orang itu memiliki prinsip untuk bisa memegang janji. Masya Allah. Dan orang Quraisy termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi, ya Allah menurunkan satu surat dalam Al-Qur'an. Allah menolong mereka ya, orang-orang Quraisy ini dari pasukan bergajah, ya kan? Zaman dulu kala, Masya Allah. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ya maka Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang berada di kota Mekah, dan waktu itu mayoritas adalah suku Quraisy, Masya Allah, untuk tidak dikejar oleh pasukan Abraha, Masya Allah. Baik, jadi ini diantara keistimewaan suku Quraisy. Dan kita tahu Abdullah bin Amir ini bagian dari suku Quraisy, Masya Allah ya. Baik, kemudian kata Al-Hafidh Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, beliau mengatakan setelah beliau menyebutkan siapa Abdullah bin Amir, nasabnya seperti apa, maka beliau pun menyebutkan kunyahnya. Kunyahnya Abdullah bin Amir ini adalah Abu Abdurrahman Al-Qurashi, Masya Allah ya. Jadi beliau berkunyah Abu Abdurrahman. Berarti biasanya kalau kunyahnya Abu Abdurrahman, kalaulah dia punya anak, maka biasanya anaknya namanya Abdurrahman. Ya, tadi pagi bagi teman-teman yang ikut kajian offline di Yogyakarta, kita membahas tentang kaidah sebuah nama. Ya, arti dari sebuah nama, dan di antara nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdurrahman dan Abdullah. Maka dari itu banyak para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menamai anak-anak mereka dengan Abdullah dan Abdurrahman, karena memang dua nama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Abdullah ibnu Amir ini termasuk yang membuka wilayah Khurasan. Ya, subhanallah, membuka wilayah Khurasan, Masya Allah. Dan juga beliau pernah menjadi gubernur di Basrah.
Masya Allah ya. Wallal Basrah. Masya Allah. Dan beliau seorang yang sangat luar biasa karim, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat dermawan. Ya wa kana sakhiyan kariman. Masya Allah ya. Dan pastinya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya ya teman-teman. Lihat, Abdullah bin Amir adalah orang Quraisy. Dan orang Quraisy terkenal dengan kedermawanannya. Dari zaman Mbah Buyutnya, ia terkenal orang yang suka memberikan makan dan minum bagi para penduduk Mekah dan orang-orang yang sedang berhaji di sana. Masya Allah. Maka dari itu keturunannya juga Allah jadikan orang-orang yang dermawan. Saya berpesan untuk diri saya terlebih dahulu dan untuk teman-teman semuanya, kalau kita pengen punya anak keturunan yang dermawan, maka mulailah dari dalam diri kita terlebih dahulu untuk menjadi orang-orang yang karim, untuk menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang dermawan. Karena Allah itu akan membalas ya apa yang telah dijadikan kebiasaan orang tuanya, nanti Allah akan balas dengan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak keturunannya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan qala Ibnu Sa'ad aslama abuhu Amir yaumal fathi wa baqiya ila zamani Utsman wa aqabahu bil Basra wasyam. Ya Masya Allah. Jadi Abdullah bin Amir, Amirnya ini, bapaknya ini sudah masuk Islam pada waktu Yaumul Fath. Kalau disebutkan ya akhwat dalam kitab Yaumul Fath, itu artinya adalah Fathu Makkah. Dan kita tahu Fathu Makkah itu terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Ya, kala itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, sampai orang-orang Mekah, termasuk diantaranya orang Quraisy, berlomba-lomba semuanya mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan dengan kabar bahwa mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya bapaknya Abdullah yaitu Amir. Ini adalah orang yang masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Baik. Kemudian di sini Syekh Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, kata beliau, qudima ala waladi Abdullah wa waliyul Basra wa qila walad Abdullah ba'da al-hijrah, falamma qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamirun umratul qada, hamala ilaihi ibnu Amir wa huwa ibnu 3 sinin, fahanakahu wa walada lahu Abdurrahman wa huwa ibnu 13 sana. Subhanallah. Jadi disebutkan bahwa Abdullah ini ya dilahirkan, ada yang menyebutkan sebelum hijrah, ada yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW umratul qada katanya ya. Dan ini teman-teman bagian dari pelajaran sirah yang perlu kita pelajari. Masya Allah. Baik. Kemudian Imam Adz-Dzahabi beliau menyebutkan tentang Abdullah ibnu Amir ya, dalam kitab Syiar A'lamun Nubala disebutkan Abu Dawud wa Talisi haddatsana Humaid bin Mahran an Sa'ad an Aus an Ziyad qala kuntu ma Abi Bakra tahta mimbar Ibnu Amir. Berarti kalau disebutkan Ibnu Amir, yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Amir. Wa huwa yakhtubu alaihi thiyabu riqaq. Faqala Abu Bilal unduru ila amirikum yalbasu thiyabul fasaq. Faqala Abu Bakra uskut sami'tu Rasulullah SAW yaqulu man ahana sultanallah fil ardi ahana Allah. Abu Bilal huwa Murdas bin Adiyah ibnul Khawarij. Qala Khalifah wa fi sanat 29 ghazala Utsman Aba Musa anil Basra. Masalah. Jadi subhanallah, Abdullah bin Amir ini ketika beliau menjadi sultan, menjadi gubernur, beliau itu terkenal dengan kesederhanaannya. Maka ketika itu ada orang yang menjelek-jelekkan Abdullah bin Amir, dan di antara mereka menasehati bahwa kita tidak boleh yang namanya menjelek-jelekkan seorang sultan atau seorang gubernur ya, karena mereka termasuk dari apa yang telah Rasulullah SAW berikan amanah ya. Jadi orang-orang gubernur-gubernur zaman dahulu adalah orang-orang yang memang terpilih, Masya Allah. Dan beliau Abdullah bin Amir meninggal tufiya qabla Muawiyah fi sanatis awa khamsin, meninggal sebelum Muawiyah pada tahun 59 Hijriah. Faqala Muawiyah biman nufakhir wa min nabahi ba'da wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi itu sirahnya Abdullah bin Amir ya akhwat. Dan ini jarang sekali ya dibahas Abdullah bin Amir ini, beda dengan Abu Hurairah misalnya ya. Berarti kalau disebutkan Abdullah bin Amir artinya Masya Allah di sini disebutkan Abdullah bin Amir sebagai perawi hadis. Berarti beliau juga seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amir? Beliau mengatakan bahwasannya dia berkata, da'atni ummi yauman
Ya, pernah suatu hari ibuku memanggilku. Ummi adalah panggilan untuk seorang ibu, ya. Ummi adalah ibuku. Yauman, suatu hari pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, ya ibu memanggilku sementara Rasulullah SAW duduk di rumah kami. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Faqalat, maka ibuku mengatakan, "Ha, ta'ala u'tik." Ya, ini orang Arab biasa kalau manggil anaknya, "Ha, ta'ala u'tik." Sini gitu ya. Aku akan memberikan kepadamu sesuatu gitu ya. Jadi ibunya itu menjanjikan memberikan sesuatu kepada anaknya. Maka ketika putranya yaitu Abdullah bin Amir mendekat, maka ibunya mengatakan, "U'tihi tamron." Ya, saya akan memberikan kepadamu kurma. Ya, sebiji kurma. Tamron itu sebiji kurma. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ama innaki law ta'lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kizbah." Wahai ibu, kata Rasulullah SAW, kalau kamu berjanji kepada anakmu, ya, dan engkau ternyata tidak memberinya sesuatu, maka akan dicatat untukmu satu kebohongan. Jadi hati-hati, ya. Seorang ibu jangan pernah berjanji kepada anaknya dan akhirnya ia mengingkari janjinya. Karena subhanallah, seorang muslim, ya, hendaklah ia menepati janjinya. Ya, subhanallah. Jadi menepati janji itu adalah sifat yang sangat-sangat mulia. Masya Allah, ya. Rasulullah SAW mewanti-wanti, kata beliau, kalau ada 4 perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka dia termasuk orang yang munafik. Ya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Apa di antaranya? Kata Rasulullah SAW, wa man kanat fi khaslatun minhunna kanat fi haslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, termasuk di antaranya kalau ada salah satu sifat yang dia miliki, ya, apa dia disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa idza tumina khana. Ya, wa idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, maka dia berkhianat, ya. Dia tidak bisa menjaga amanah tersebut. Masya Allah. Wa idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Wa idza khasama fajar. Dan kalau dia berdebat atau bertengkar, dia melampaui batas. Atau ada lagi yang lebih populer, ya. Hadisnya ayatul munafiq salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia akhlaf, tidak menepati. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, maka dia berkhianat. Ya wal iyadu billah, ya akhwat. Ya, jangan sampai kita mendapati diri kita, ya, termasuk orang-orang yang tidak memenuhi janji, ya, karena memenuhi janji itu hukumnya wajib, ya, subhanallah. Dan para ulama mengatakan menepati janji itu adalah sebuah kewajiban. Masya Allah, ya. Jadi ini penting sekali, ya akhwat. Ya, dalam Islam itu sangat-sangat erat, ya, hubungannya dengan menepati janji, karena memang seseorang kalau sudah dipercaya oleh orang lain, berarti artinya apapun dia harus menepatinya. Kalau ada orang percaya kepada kita, kemudian kita tidak bisa memegang amanah tersebut atau kita tidak menepati janji, biasanya orang sudah tidak lagi percaya. Masya Allah, ya. Orang sudah tidak lagi percaya kepada diri kita. Jadi membangun sebuah kepercayaan itu bagian dari sebuah perjuangan. Jadi kalau kita bermuamalah, maka hendaklah kita bermuamalah dengan cara yang baik. Ya, Masya Allah. Termasuk diantaranya menepati janji. Termasuk diantaranya kalau ada orang berhutang dan berjanji akan membayar, maka tepati janjinya. Jangan sampai mengatakan nanti dan nanti dan nanti. Ya, orang yang suka menepati janji, Masya Allah, ya akhwat, itu banyak disukai oleh orang. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak sekali orang yang tidak menepati janjinya. Subhanallah. Padahal jelas di dalam Islam yang namanya menepati janji itu memiliki keutamaan sendiri. Bahkan disebutkan, ya subhanallah, di dalam Al-Quranul Karim
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, Masya Allah. Dan ini subhanallah bagus sekali ya, surah Maryam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Masya Allah ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadhkur fil kitabi Ismail, dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, di dalam Al-Qur'an kisahkan kepada mereka, sesungguhnya Nabi Ismail itu adalah seorang yang benar janjinya, seorang yang menepati janji. Subhanallah, subhanallah ya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam putranya Nabi Ibrahim, beliau termasuk orang yang sangat-sangat menepati janji. Dan lagi-lagi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menepati janjinya. Masya Allah ya. Jadi beliau termasuk juga orang yang tidak pernah mengingkari janji ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, Masya Allah. Dan ini juga kaitannya dengan pelajaran kita tadi pagi, bahwa di antara yang disunahkan untuk menamai anak-anak kita adalah namai anak-anak kita dengan nama para nabi ya. Dan tentunya sebelum kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama para nabi, hendaklah kita mengetahui dulu ya akhwat sirahnya ya. Siapakah, misalnya kita mau punya anak, kita namai Ibrahim, maka hendaklah kita kita pelajari dulu siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian Syekh Syinqiti rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan dalam pidato beliau, dalam muhadharah beliau, ya akhwat, kata beliau, seseorang yang sanggup memenuhi janjinya dengan menyerahkan diri ya, subhanallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kita tahu ya akhwat, ya, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu adalah kisah yang sangat luar biasa, di mana ketika Nabi Ibrahim ya berdiskusi, berbincang dengan Nabi Ismail ya, subhanallah, sebagai putra beliau. Dan ini menjadi bukti bahwa dalam Al-Quran itu dialog antara ayah dan anak itu banyak sekali ya, Masya Allah. Di antaranya siapa? Coba sebutkan dialog antara ayah dan anak ya akhwat. Ada nggak? Bisa nulis di chat? Bisa Mbak Atun? Tadi sudah saya sebutkan ya, adanya dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelihmu ya. Maka ketika itu subhanallah, Nabi Ismail alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, wahai ayahku ya, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau memang itu datangnya dari Allah ya, perintah itu datangnya dari Allah, engkau berjanji untuk menyembelihku, maka tepatilah janjimu. Ya. Apa kata Nabi Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah ya. Di luar biasa, Masya Allah. Ada juga dialog antara Luqman dan anaknya. Wow, Masya Allah, ini ada nih. Dialog antara Luqman dan anaknya. Masya Allah, betul. Ya, Luqman menasihati anaknya. Apa ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Subhanallah. Dan ada juga Masya Allah kisah Nabi Nuh berdialog dengan putranya. Masya Allah. Ya, berdialog dengan putranya ketika meminta putranya untuk naik ke atas perahu. Tapi putranya tidak mau untuk naik ke atas perahu sampai akhirnya tertelan banjir. Juga ya akhwat, ada juga di dalam Al-Quran itu dialog selain Nabi Ibrahim, kemudian dialog antara Luqman, kemudian dialog antara siapa? Luqman, Nabi Ibrahim. Ini bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yakub itu beliau punya anak laki-laki ya kan, banyak tuh. Coba lihat di dalam surah Yusuf, dipelajari, di situ ada tuh dialog Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya. Masya Allah ya. Dan ini menggambarkan artinya ya akhwat, seorang ayah tuh sebenarnya punya peran penting ya, punya peran penting untuk berdiskusi dengan anak-anaknya. Dari mana anak-anak ini akan belajar menepati janji? Dari ayahnya. Dari mana anak-anak ini akan belajar sebuah kepemimpinan? Dari ayahnya.
Apalagi yang memiliki anak laki-laki, maka harus dekat dengan ayahnya, harus dekat dengan suami kita. Ya, jangan sampai punya anak laki-laki tidak pernah dekat dengan ayahnya, masya Allah ya. Ini busyra, kabar gembira bagi teman-teman yang diberikan amanah, ya, dan termasuk diantaranya adalah kita menepati amanah untuk mendidik anak-anak kita, ya, karena kita berjanji untuk bisa mendidik, maka didiklah anak-anak kita dengan didikan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Masya Allah ya akhwati ya, masya Allah. Baik, nah setelah kita tahu bahwa sejatinya subhanallah menepati janji itu adalah sebuah kemuliaan di dalam Islam, ya, dan kita tahu masya Allah orang yang tidak menepati janji itu termasuk orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak tidak menjalankan kewajibannya, ya subhanallah, dan termasuk diantaranya berdosa. Ya kenapa? Karena menepati janji adalah sebuah kewajiban. Kecuali kalau memang benar-benar ada udzur, ya, ada udzur yang Allah Azza wa Jalla tahu udzur tersebut. Tentu ini menjadi hal yang berbeda. Ya, kalau kita pernah dengar ya akhwat, ada dalam Islam itu nazar, ya enggak? Nazar itu kan berarti dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu misalnya ya. Maka kalau dia tidak menepati nazarnya, dalam Islam itu ada kafarah. Ya. Berarti kan ada hukuman di dalamnya. Dan sesuatu yang ada hukuman di dalamnya pasti di situ akan ada kemuliaan dan ada dosa apabila ditinggalkan. Sama. Dia menepati janji, termasuk diantaranya adalah dia menepati nazar yang pernah dijanjikannya. Subhanallah. Dan subhanallah ya akhwatnya, seorang ibu hendaklah dia mampu untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kalau seorang ibu dia berkhianat ya terhadap anaknya, tidak menepati apa yang telah dijanjikan kepada anaknya, maka ini menjadi dosa jariyah. Ya, anaknya pun akan belajar dari ibunya cara-cara mengingkari janji. Ya, jadi naudzubillah summa naudzubillah, kita jangan sampai ya akhwat menjadi seorang ibu yang mengajarkan anak kita dengan dosa-dosa jariyah. Ya, karena apabila kita meninggal dunia, maka kita khawatir ya apa yang telah kita ajarkan dari berbagai macam dosa tetap dikerjakan oleh anak-anak kita, dan sampainya kita dikubur ya kita tidak mengerjakan dosa tapi transferan dosa kita dapatkan. Naudzubillah summa naudzubillah ya subhanallah. Dan ini penting sekali ya akhwat, ya kita sebagai seorang ibu itu harus bisa lebih hati-hati dalam mengolah kata ya. Kalaulah misalnya kita tidak mampu untuk atau belum mampu untuk membelikan sepeda ya untuk anak-anak kita, maka jangan berjanji nanti nak kalau dapat nilai sekian ibu belikan sepeda. Padahal kita tahu kondisi kita belum mampu untuk membelikan sepeda. Akhirnya anak kita berjuang ya, berjuang untuk mendapatkan nilai terbaik. Sudah mendapatkan nilai terbaik, dia meminta kepada ibunya, mana janjinya bu, katanya mau dibelikan sepeda. Ibunya mengatakan, nah ibu belum bisa belikan sepeda. Padahal ibunya tahu, dari awal itu sudah tahu bahwa kemampuan dirinya itu belum mampu untuk membeli sepeda. Tapi dia berjanji terlalu muluk-muluk, berjanji terlalu berlebihan. Maka akhirnya anaknya yang tadinya percaya kepada ibunya ya akhwat, akhirnya dia masya Allah, dia tidak bisa lagi percaya kepada ibunya. Subhanallah. Ya. Dan ini ngeri sekali loh. Dampaknya tuh ngeri sekali. Nah, pertama dia tadi mempelajari sesuatu yang buruk dari ibunya. Yang kedua dia akan menjadi orang yang sangat-sangat dia akan menjadi orang yang pandai mengingkari janji. Ya subhanallah. Kenapa? Dari mana dia belajar itu? Semuanya dari ibunya. Masya Allah. Jadi menepati janji bagi seorang ibu terutama kepada anaknya itu adalah sebuah keharusan ya akhwat. Dan hati-hati ketika kita berjanji kepada anak-anak kita kemudian kita tidak bisa mengerjakannya. Lebih baik kita tidak berjanji apapun kalau memang kita tidak bisa menepatinya. Dan yang namanya anak-anak sebenarnya ya akhwat ya, kalau kita mau memberikan reward, memberikan hadiah ya, agar anak kita termotivasi, agar anak kita semangat, hadiahnya nggak besar-besar juga mereka senang ya. Mereka senang, subhanallah.
Nak, nanti kalau adik belajar, adik adik bisa menulis sekian halaman, maka nanti ibu belikan mainan yang kecil-kecil aja. Anak-anak itu suka, anak-anak itu senang, anak-anak itu nggak lihat dari seberapa nilainya hadiah tersebut, tapi mereka senang kalau ibunya itu menepati janjinya. Kalau ibunya menepati janjinya, mereka akan senang. Baik, kita baca di ini ya, di syarahnya. Baik, minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Apa fawaid atau faidah-faidah yang berkaitan dengan hadis yang tertera di hadis yang ke-84? Yang pertama adalah mura'atul akhlaqul hamidah fi tarbiyatil atfal wa ta'amul ma'hum. Subhanallah. Kita hendaklah menjaga akhlak yang hamidah, akhlak-akhlak yang terpuji dalam mendidik al-atfal, mendidik anak-anak kita, dan dalam bermuamalah, dalam melakukan hubungan kebaikan ya, tarbiyah, diantaranya juga adalah dalam menemani pendidikan buah hati kita dengan sesuatu yang baik, dengan cara yang baik. Kenapa ya akhwat? Ketahuilah wahai saudariku, kalau kita sebagai seorang ibu mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, diantaranya misalnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau dikasih oleh orang lain, katakan terima kasih. Ya, katakan jazakallahu khaira, jazakillahu khaira. Itu akhlak yang baik. Maka anak kita sepanjang dia hidup, ya, dia akan menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada orang lain. Dan orang yang tahu berterima kasih kepada orang lain, biasanya ia pun mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia belajar berterima kasih kepada orang lain? Dari ibunya. Subhanallah. Dan di antara contoh lagi, misalnya ibunya mengajarkan akhlak yang baik kepada anaknya. Contohnya apa? Nak, kalau kamu bersalah kepada orang, minta maaf. Ya, minta maaf. Ya. Dan ketika anak itu hidup, di sepanjang hidupnya, subhanallah, dia memiliki akhlak yang baik, meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, meminta maaf kepada orang yang dia perlakukan tidak baik, maka kita pun mendapatkan pahalanya. Masya Allah ya akhwat. Dan ini subhanallah, ini hal-hal yang seperti tadi, minta maaf, terima kasih, ini kadang tidak bisa didapatkan anak kita di sekolah. Siapa yang mengajarkan kita sebagai seorang ibu? Ajarkan kepada anak kita, kalau dikasih katakan terima kasih, nak. Kalau kamu mendolimi orang lain, ya, katakan minta maaf. Kalau sampai ada barang orang lain yang engkau rusak, ganti. Itu ya, Masya Allah. Dan ketika ya, seorang ibu mengajarkan misalnya akhlak yang baik, contohnya diantaranya misalnya mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbagi, misalnya itu kan akhlak yang baik. Ya, maka ini akan ditiru oleh anaknya. Dan sepanjang hayat anaknya dia berbagi kepada kawannya atau kepada orang-orang yang membutuhkan, maka ibunya dapat aliran pahalanya. Subhanallah ya akhwat. Saya melihat ya, alhamdulillah wa syukurulillah bifadlillahi ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari saya melihat pemandangan yang sungguh menurut saya itu pemandangan yang luar biasa ya. Di mana waktu itu saya melihat seorang ayah ya, yang usianya sudah tidak lagi muda. Dia membawa 2 tas ya, di mana di situ anak-anaknya yang masih kecil itu diajarkan untuk membagi makanan ya di pelataran Masjid Nabawi waktu itu ya. Saya perhatikan, Masya Allah, ini luar biasa ya, orang tua mendidik anak sampai langsung dipraktekkan. Dibawakanlah das itu oleh ayahanda tercintanya dan disiapkan ya apa yang diberikan kepada para jamaah umroh, dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu diajarkan untuk memberi. Subhanallah ya, diajarkan untuk memberi. Dan ini praktek langsung yang menurut saya itu akan menjadi memori yang tidak terlupakan dalam benak anak-anak kita. Ya, jadi boleh ya akhwat kita mengajarkan berbagi kepada anak-anak kita, dimulai dari dalam diri kita, mengajak anak-anak kita langsung real ke lapangan ya berbagi. Dan kita pun misalnya mengajarkan pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik ya, dengan teladan yang baik kepada anak-anak. Masalah, dan itu semuanya akan menjadi jariah bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ibu-ibu yang bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, memantaskan diri kita semuanya menjadi seorang ibu yang banyak mengajarkan kebaikan bagi diri anak-anak kita. Baik, yang kedua
Ahammiyatul qudwah fi tarbiyatil aulad. Masih ada hubungannya dengan yang pertama. Jadi pentingnya al-qudwah, ya Masya Allah, pentingnya teladan ya dari orang tua. Ya, pentingnya teladan dari orang tua, dan ini dalam pendidikan anak-anak itu biasanya mereka akan meniru, ya mereka akan lebih cepat meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya daripada apa yang orang tuanya ucapkan pada diri anak-anak. Masya Allah ya teman-teman. Jadi ini luar biasa, kita sebagai orang tua itu pahalanya banyak loh. Apa diantaranya? Kalau misalnya kita bisa memberikan teladan yang baik, contoh yang baik buat anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kita itu peniru ulung, ya. Peniru ulung, apa yang dilihatnya dari orang dewasa pasti langsung dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah sosok role model yang baik untuk anak-anak kita, karena ini menjadi sebuah pondasi bagi anak-anak kita di masa yang akan datang, ya. Banyak-banyak memberi contoh yang baik. Banyak-banyak memberi contoh yang baik kepada anak kita, baik dari dalam diri kita sebagai ibu ataupun suami kita, memberikan contoh yang baik bagi putra-putrinya. Dan itu subhanallah akan menjadi modal bagi anak-anak kita, baik dalam berbicara, bersikap, ya subhanallah. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan ya akhwat, ya subhanallah. Ini subhanallah, menjadi orang tua itu luar biasa ya akhwat ya. Amanah yang sungguh sangat berat ya. Dan pahalanya juga banyak ya. Ketika kita mampu mendidik anak-anak kita, maka Allah Azza wa Jalla ketika kita mendidiknya dengan benar, menjadi qudwah yang baik, yang memberikan keteladanan karakter-karakter baik kepada anak-anak kita, maka itu akan menjadi jariyah ya untuk kita ya. Di sepanjang anak kita hidup, maka aliran pahalanya akan mengalir kepada kita. Jadi perlu berjuang ya akhwat. Mari sama-sama saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, jaga ucapan kita, jaga perilaku kita, karena sejatinya kita sedang ditiru oleh anak-anak kita. Kita sedang menjadi role model ya bagi anak-anak kita. Kalau kita tidak mau berjuang ya akhwat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka ya anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan dari contoh-contoh yang tidak baik. Ya subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Baik. Kemudian yang ketiga, ya subhanallah, di sini Syekh menyebutkan tahdhirul mar'ah minal kadhibi 'alal atfal, ya, bahwa seorang mar'ah di sini adalah seorang ibu karena hubungannya dengan atfal. Seorang ibu hendaklah dia tidak berbohong kepada anak-anaknya, termasuk ketika berjanji tidak boleh janji palsu, ya. Dia harus bisa menepati janjinya. Masya Allah ya. Kemudian yang keempat, al-inkaru 'alal abawain fi hali mukhalafatihima lisyar'i fi tarbiyatil aulad. Ya Masya Allah. Pengingkaran terhadap kedua orang tua ya di dalam apa-apa yang tidak sesuai dengan syariat, itu dalam rangka mendidik anak-anak. Jadi Masya Allah ya, kita itu dalam bermuamalah dengan kedua orang tua, kita tidak boleh mengikuti apa-apa yang bertentangan dengan syariat ya. Selagi itu adalah sesuai dengan syariat, maka kita boleh tepati. Tapi kalau itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh menepatinya. Baik. Kemudian yang kelima, asarun nash'atil ula 'ala al-atfali fil kibr. Subhanallah. Ya, sesuatu yang tumbuh dari awal itu akan menjadi pondasi bagi anak-anak di kemudian hari. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi penting ya akhwat bagi kita untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, terutama teladan dengan karakter-karakter baik, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan di dalam Islam itu Masya Allah ya, banyak sekali akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya ya akhwat, saya izin share atau izin berbagi ya. Jadi di antara akhlak yang bisa kita contohkan kepada anak-anak kita adalah memuliakan tamu. Nah, itu tuh, memuliakan tamu. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh ya. Beliau pada saat itu sedang berada di Indonesia ya, bersama istrinya dan anak-anaknya. Kemudian kami alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah, atas karunia dari Allah, diberikan kesempatan untuk mengunjungi mereka. Dan kala itu saya dan anak-anaknya berjumpa dengan Syekho. Dan saya melihat Masya Allah putrinya beliau yang masih kecil, usianya kurang lebih sekitar 6 tahun gitu ya. Itu sudah dididik oleh Syekho untuk
menjamu tamu gitu, menjamu tamunya, Masya Allah ya, dengan luas gitu ya, Masya Allah. Dan itu bukan hanya, kalau yang ini yang dari Mesir, ada juga yang dari Yaman. Jadi waktu kami datang itu ya, saya ingat betul putrinya itu langsung persilakan kami duduk jadi menggelar karpet gitu ya. Itu ya Masya Allah. Dan itu semampunya gitu, karena memang di situ tidak ada sofa, maka apa yang bisa dilakukan tuh ya mereka lakukan ya. Termasuk menurut saya menggelar karpet atau maksudnya mempersilahkan kami duduk itu juga termasuk memuliakan tamu loh, Masya Allah. Jadi ya akhwat, termasuk kan kata Rasulullah SAW apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, ya. Di antara kemuliaan atau di antara orang yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ajak anak-anak kita untuk belajar memuliakan tamu. Dari mana dia belajar? Dari kita sebagai orang tuanya, ya. Ajarkan anak kita, ini tamu, nak, ya, kamu ayo bawa ini sebisamu. Mau bawa kue 1 toples boleh, mau bawa minum 1 gelas boleh. Yang penting ajarkan anak-anak kita untuk memuliakan kamu. Nggak heran ya akhwat, kalau saya lihat orang-orang Arab itu rata-rata mereka tuh hobi menjamu tamu. Kenapa? Karena memang mereka dididik oleh orang tuanya untuk menjamu tamu, Masya Allah, ya, untuk memuliakan tamu. Jadi yuk kita ambil peran ya untuk menjadi jariah bagi kita. Di antara yang bisa kita lakukan pendidikan kepada anak-anak kita adalah bagaimana cara anak-anak kita hobi atau senang dalam memuliakan tamu-tamunya atau memuliakan tamu-tamu orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakunallahu khair wa barakallahu fikunna jami'an. Dan tak lupa saya ucapkan jazakunallahu khair kepada seluruh panitia dari Majelis Taklim Hasanah, dari tim Mutiara Hikmah, dan seluruh yang telah berpartisipasi dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan surga firdaus tertinggi. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.